Betul. Nah tadi jadi totalnya berapa lama kalau di untuk dalam pendidikan formil ini? Kalau di sekolahan? Memang jadi kompleksnya karena semuanya dipelajarin ya. Berarti ada lebih dari setahun? Atau per satu semester? Kategorinya sih hitungan 3 tahun, 4 tahun gitu ya, karena berkaitan dengan tahapan-tahapan tertentu. Tapi kalau biasanya kita workshop kan idealnya tuh workshop sebetulnya kita pernah ngobrol ya, pernah dihitung itu 21 hari tuh paling ideal. Cuman nggak mungkin kan workshop 21 hari. Jadi hanya 2 hari. Tapi artinya itu hanya dipakai cara yang sempit, waktu yang pendek tadi. Apakah kita ngenalin kamera untuk belajar tentang alat tersebut, atau kita dianggap sudah memahami kamera tersebut, tinggal belajar bagaimana mengambil yang punya gampangnya punya misi gitu. Misinya berdasarkan? Berdasarkan cerita, berdasarkan isi kepala sutradara tuh. Antara skenario dan sutradara ya, visinya sutradara ya. Nah, kan tadi kalau misalnya itu bisa 3 tahun, 4 tahun, artinya sekolah film itu memang sinematografi 4 tahun gitu? Atau enggak? Atau sebetulnya dia bagian dari... Yang menarik itu kalau kita misalkan sekolah, let's say 3 tahun lah ya, D3 gitu ya. Tapi tetap aja ada kondusif bisa 4 tahun gitu ya. D3 masih ada nggak ya? Masih kayaknya. Masih. Atau S1 deh, contohin S1 mungkin lebih gampang. Biar sekitar 4 tahun ideal, tapi rata-rata bisa meleset tuh. Nah, setelah kita di pendidikan itu kemudian bisa menguasai teori-teorinya, baik teori produksi maupun teori-teori umum yang ya? menyertainya, teori menyertainya tuh umum ya. Kemudian kita juga selesai dari situ sebetulnya nggak berhenti belajar karena terkait sama teknologi yang selalu muncul baru. Berarti kalau di jadi sekolah menariknya itu. Berarti kalau di sekolah film itu awal tahun-tahun pertama tuh belajar umum tuh ya? Umum biasanya. Umum ya? Jadi aja. Mungkin dari film tuh apa, terus sejarah lah ya, perkembangan gitu. Nah, ketika ngambil itu tahun keberapa mulai milih jalurnya masing-masing? Biasanya kalau sekarang itu mulai semester 4 ya. Jadi semester 4 tuh baru kita memilih jalur mayor gitu ya. Masuk tahun ketiga ya, masuk tahun ketiga mulai milih mayor. Kita pengen mendalami sinematografi gitu ya. Nah itu bedanya tadi lu ngomong workshop butuh 21 hari. Tapi artinya gini, apalagi di era sekarang ya, boleh dibilang dunia jejaring atau dunia internet lah ya. Internet kan juga memberikan banyak pengetahuan ya. Nah, apa sih perbedaannya antara misalnya kalau ada orang yang tertarik film lalu dia memilih untuk sekolah formal atau dia memilih jalur otodidak ya, walaupun otodidak menurut gue juga sama-sama ilmunya belajarnya dari belajar formal juga, cuman bedanya tidak masuk ke sekolah formal aja. Bedanya apa tuh? Bedanya sebetulnya pengakuan ya. Jadi kita ngomong jujur aja, kalau kita ngomong pengakuan maka kita butuh legalitas gitu kan. Artinya kalau kita masuk sekolah gitu, mau yang sifatnya reguler seperti perkuliahan atau sifatnya kursus atau sifatnya tadi kayak workshop, paling tidak dapat sertifikat atau ijazah kan gitu ya. Kalau belajar itu sih dari mana aja sebetulnya. Kalau ngomong belajar ya, kita sekarang lebih enak lagi, ada daring, ada jejaring internet, apapun kita bisa dapetin. Buku juga sekarang mudah kita dapetin. Nah, hanya saja pengakuan untuk di wilayah sertifikasi ataupun ijazah tadi nggak ada. Tapi pembuktiannya seperti apa? Nah, itu biasanya kalau kita ngelakuin sendiri, eksperimen sendiri, itu kan jadi show reel tuh. Hasil kita itu yang biasanya dijualnya itu. Ini gitu. Kaitannya sama ini kayak pengukuran kompetensi gitu nggak sih? Betul, akhirnya nanti berkaitannya sama persoalan pertanggungjawaban sih sebetulnya ya. Kompetensi saya ngambilnya lebih kepada bagaimana orang bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dia kerjain, itu aja. Ya artinya skill yang diperoleh itu dari sekolah itu bisa dirunut ya, bisa paling nggak bisa dibeberin apa persoalan dari mana. Nah itu berkaitan dengan ini ngomongin pengetahuan, lalu lo bisa ngambil sekolah formal dan tidak formal. Tapi akhirnya apakah
dengan apakah itu menjadi jaminan untuk seseorang untuk menjadi apa ya istilahnya populer bukan populer apa ya sukses di dalam pekerjaannya ke depan? Harusnya jawabannya iya ya, karena ada kemampuan gitu ya. Tapi kalau yang namanya menghadapi dunia ya who knows gitu ya. Oke. Rezeki nggak ada yang tahu gitu. Tapi kita ngomong idealnya aja ya. Artinya kita sudah dibekali itu yang kemungkinan kita harus bisa survive di wilayah itu. Oke, setidaknya lo punya orang punya inilah ya, punya kemampuan yang teruji dan bisa menjadi alat dia untuk mencari atau membangun karirnya gitu ya. Dia kan belajar teknis, terus mampu berargumen karena memiliki konsep kan gitu kan. Itu yang sebetulnya jadi bekal di dunia pendidikan. Terus kemudian ada legalitas yang jelas dia diakui sebagai orang di sinematografi yang memang berpendidikan gitu. Terus kemudian ketika dia fight di luar, maka nggak cukup dengan ijazah memang, tapi dia sudah punya bekal yang tugas-tugasnya itu bisa jadi showreel, yang artinya tugas pun itu bisa dipertanggungjawabkan secara hasil. Artinya ketika dia sekolah membantu dia untuk membuat portofolio membuat portofolio gitu ya. Jadi sambil dapat ilmu, sambil juga bikin portofolio yang mungkin kalau jalanin sendiri ya agak berat. Mungkin berat. Gitu ya. Agak berat. Oke, dan lebih efektif ya yang untuk jelas, jadi tahu gitu apa aja sih yang harus dipelajarin, stepnya apa aja. Oh, menarik ya. Yang jelas juga adalah hasilnya itu kan pernah menjadi satu uji coba di dunia pendidikan. Karena hasilnya selesai maka dia disidangkan. Dia sidang itu artinya sebetulnya bagaimana dia punya kemampuan berargumentasi. Gitu aja gitu. Dan ini kalau misal dilihat dari sudut pandang industri gitu, antara kita mempunyai jalur formal dan tidak formal tuh apa yang sebenarnya yang kira-kira jadi perbedaan signifikan? Pastinya sih kalau ke industri, bagaimana industri sendiri sebetulnya melihat jejak rekam lah ya, yang terjadi dari personal ini gitu ya. Kemudian apakah dia memang mampu berkontribusi dalam industri tersebut, atau dia memang sifatnya ya anggap aja kalah lah ya. Tidak mampu di wilayah itu. Tapi memang agak susah begini kalau kita ngomong tentang apakah ini segaris lurus gitu ya. Linear nggak antara lo sekolah gitu, sama karir sukses gitu. Wah, ini kembali lagi nih, garis tangan dia gimana? Oke. Tapi perbedaan secara bukan perbedaan, tapi sebetulnya ketika lo menempuh jalur formal itu pasti ada bedanya dong. Maksudnya dengan apa? Dengan jalur yang tidak formal? Iya. Ya pasti ada bedanya. Tantangannya jauh lebih kepada ketika kita let's say hasilnya sudah jadi gitu ya. Kalau yang tidak sekolah, mungkin dia bisa mempresentasikan ke khalayak gitu ya, umum untuk dipertontonkan tanpa biasanya feedbacknya itu lebih kepada urusan teknis yang dicari gitu ya. Tapi kalau dia dari sekolah, maka feedbacknya bisa teknis, bisa konseptoris yang dia pikirkan apa isinya gitu. Nah kalau untuk urusan sebagai seniman gitu, kalau sekolah misalnya kalau dia bisa kayak tadi lo bilang bisa bertanggung jawab, jadi kan jadinya kayaknya berat gitu. Apakah bedanya jadi kalau lo sekolah lo jadi nggak santai gitu nyikapin film, kalau yang nggak ngambil jalur formal lebih relax gitu, gini aja gitu, atau gimana tuh? Itu juga menurut gue menarik banget tuh. Kalau buat saya nggak adil kalau kita compare antara yang tidak sekolah dengan sekolah ya. Tapi lebih baik kayaknya gini, yang asik tuh justru sekolah sama sekolah deh gitu. Oke. Oke. Nah, yang sekolah sama sekolah. Belum tentu juga yang sekolah tuh bisa menguasai sebetulnya kita bicara tentang satu shot gitu ya. Ini shot ini bicara apa? Belum tentu yang sekolah sama sekolah itu bisa, yang satu bisa ngungkapin pemaknaan shotnya, yang satu
bisa dengan lancar dia memaknakan shotnya, itu belum tentu juga. Gitu. Balik lagi ke individu Iya, ya. kembali Semuanya individu. balik lagi ke individu. Bagaimana dia berjuang di wilayah itu. Oke, terakhir nih untuk diskusi kali ini, challenge-nya apa tuh sorry Dad, Dot deh. Challenge-nya apa Dad? Sebagai pengajar gitu, lo ngajarin ilmu sinematografi, gue nangkepnya ada masalah teknis, tapi ada masalah artistik. Apalagi buat anak-anak yang apakah baru lulus SMA atau mungkin mungkin jangan-jangan pernah kuliah atau apa, itu beda. Gimana challenge-nya tuh? Challenge-nya adalah anak-anak sekarang lebih pandai nyikapin teknologinya. Oke. Jadi kalau kita ketemu mereka, kita terutama di semester awal ya, kita berusaha membuat mereka itu jadi telur yang belum pecah. Kalau yang sebelum-sebelumnya, maksudnya di era taruhlah ya 2000 sebelum teknologi gila-gilaan gitu ya, 2005 lah. Itu kita ngadepin semester 1 terutama ya, mahasiswa yang memang masih telur murni. Jadi kita berusaha memecahkan mereka. Jadi belum banyak akses informasi dari mana-mana ya. Dari sekarang sudah aksesnya nggak sebanyak sekarang ya. Ibaratnya sekarang mereka yang datang bukan lagi telur, sudah jadi anak ayam gitu, yang memang sudah isi. Tapi dengan banyaknya nggak bisa dipungkiri itu situasi. Tapi dengan banyaknya informasi itu, apakah memang pengetahuan itu mereka ketahui secara runut, secara struktur, apa jangan-jangan malah tumpang tindih? Alhamdulillah sih selama ini ternyata tumpang tindih. Oh jadi justru di situ fungsinya lo sebagai dosen ngerem. Kita harus ngerem mereka, terus menata tata cara pikiran mereka biar lebih berstruktur gitu ya. Karena mereka sudah lahir dengan teknologi yang mumpuni, tapi tidak tahu. Kalau fungsi tahu, dasarnya. Kalau fungsi tahu, tapi menggunakan itu yang baik, benar, itu seperti apa? Itu yang harus di note gitu, supaya mereka ngerem juga mereka akhirnya. Oke. Yang menyenangkan kalau mereka sudah jadi kebantu sih sebetulnya kalau mereka udah tahu teknologi. Tinggal ngerapihin ininya aja ya. Cara berpikirnya susunan ininya ya, susunan pengetahuannya. Iya, betul. Oke, Dad. Thank you untuk waktunya. Kita ngobrol lagi di topik yang lain. Terima kasih. Thank you. Selamat siang.